Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan konsep dan praktik kebijakan investasi dalam Islam. Yang beranggotakan saya sendiri, Devi Kasaputri, NPM 23010200040, dan rekan saya, Rani Marliana, NPM 23010200020. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang investasi syariah. Nah, investasi dalam perspektif syariah adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah, di mana umat Islam itu menggunakan hartanya untuk mengembangkan perekonomian. Harta dalam Islam itu dikenai zakat. Nah, zakat di sini itu mendorong umat Islam untuk menginvestasikan hartanya agar memperoleh keuntungan yang halal. Menurut Al-Ghazali, keuntungan merupakan kompensasi dari kesulitan dalam perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan dari pengusaha. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perbedaan konsep keuangan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara investasi, menabung, dan bisnis. Investasi bertujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Kalau menabung itu bertujuan untuk mengamankan dana agar dana tidak mengalami pengurangan jumlah pokok. Sedangkan bisnis itu bertujuan untuk mengelola usaha. Kemudian di sini ada resiko. Nah, resiko investasi itu memiliki resiko dan potensi untung. Kalau menabung itu resikonya sangat kecil, sedangkan bisnis memiliki resiko kerugian. Untuk ciri-cirinya, kalau investasi itu tujuannya jelas, jumlah dananya terukur, jangka waktunya jelas, ada instrumen dan strategi. Kalau menabung itu jumlah pokok aman, sedangkan bisnis itu dikelola sendiri atau orang lain. Yang selanjutnya ada kriteria investasi syariah, di mana daftar efek syariah atau DES itu diterbitkan oleh OJK setiap Mei dan November, yang berisi saham sesuai dengan prinsip syariah. Di sini juga terdapat kriteria seleksi saham syariah, yaitu yang pertama ada emiten tidak melakukan kegiatan usaha seperti perjudian atau sejenisnya. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, contohnya perdagangan tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Jasa keuangan ribawi, contohnya bank berbasis bunga. Kemudian ada asuransi konvensional, yaitu jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan juga judi atau maisir. Produksi atau distribusi barang haram dan merusak moral serta transaksi yang mengandung suap atau riswah. Yang kedua yaitu ada emiten memenuhi rasio-rasio keuangan seperti total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Atau total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Nah, kalau menurut Muhammad 2014, perusahaan yang aktivitasnya mengandung hal-hal diperbolehkan, yaitu yang pertama, aktivitas utamanya itu tidak bertentangan dengan syariah, sebagaimana yang diatur dalam 4 kriteria tersebut. Yang kedua, persepsi dan kesan masyarakat terhadap perusahaan itu harus baik. Yang ketiga, aktivitas utamanya itu penting dan maslahah bagi umat Islam dan negara, serta unsur haramnya itu sangat kecil. Kemudian, investasi dalam perspektif Islam. Dalam fikih, investasi identik dengan skema mudharabah, di mana pihak pertama atau sahibul mal itu menyediakan dana dan pihak kedua atau mudharib itu bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Investasi mudharabah ini selain berbasis keuntungan juga mengedepankan aspek sosial. Nah, di sini ada rukun mudharabah menurut Firmansyah dan Rizqullah 2010. Ada 4 rukun. Yang pertama pelaku, yaitu sahibul mal dan mudharib. Yang kedua objek, yaitu modal dan kerja. Yang ketiga nisab keuntungan. Yang keempat ijab dan qabul. Nah, jika dilihat dari kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu investasi tidak terikat atau tanpa ada larangan apapun. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu investasi terikat atau dibatasi dalam pengelolaan dana yang terdapat 2 macam pola,
yaitu channeling dan executing. Di mana channeling itu semua resiko ditanggung oleh pemilik dana dan pengelola dana tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan executing yaitu bank sebagai agen juga menanggung resiko. Di sini juga ada pandangan menurut Ibnu Khaldun, kekayaan tidak akan berkembang jika tidak dimanfaatkan. Kekayaan tumbuh jika digunakan seluruhnya untuk menyejahterakan masyarakat. Penggunaan kekayaan bagi masyarakat membuat keadaan masyarakat itu semakin baik. Kesejahteraan masyarakat akan memperkuat negara dan negara yang kuat dan makmur akan memiliki kedaulatan dan disegani. Yang selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Prinsip muamalah menurut Muhammad 2014 yaitu yang pertama, rizki harus halal baik dari sumber, zat, dan pemanfaatannya. Yang kedua, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian kemakmuran. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir, dan goror. Jadi, ketentuan investasi syariah yaitu dilarang berinvestasi pada industri haram seperti minuman keras, prostitusi, atau kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Transaksi harus dilakukan sama-sama suka, transparan, jujur, tanpa riba, dan tanpa insider trading. Baik, yang selanjutnya yaitu manajemen investasi dalam Islam. Konsep dasar investasi dalam Islam yaitu harta itu diperoleh melalui kerja. Yang selanjutnya, harta dikembangkan melalui investasi. Selanjutnya, bentuk investasi Islam atau cara yang dianjurkan Islam dalam melakukan investasi yaitu pemilikan tunggal, kombinasi kepemilikan pribadi dan kerjasama, perusahaan patungan, dan syirkah atau perseroan. Dan yang terakhir yaitu bunga tidak diperbolehkan. Maksudnya itu dilakukan dengan bagi hasil untuk keadilan. Tujuan dan prinsip manajemen investasi dalam Islam yaitu mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko serta menjaga agar investasi itu tetap halal, adil, dan transparan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa tahapan proses pengambilan keputusan menurut Firmansyah dan Rizkullah tahun 2010. Yang pertama yaitu melakukan screening objek investasi. Instrumen investasi dipastikan itu tidak mengandung unsur transaksi gharar, maisir, dan riba. Yang kedua yaitu menentukan tujuan investasi. Tujuan investasi itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki risiko kerugian. Yang ketiga yaitu analisis sekuritas. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga. Yang keempat yaitu ada pembentukan portofolio. Untuk mengidentifikasi aset dan menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset dengan memperhatikan waktu dan diversifikasi aset. Yang kelima yaitu melakukan revisi portofolio. Investor itu mungkin membentuk portofolio baru yang lebih optimal sesuai dengan preferensi resiko dan return. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi kinerja portofolio. Penilaian kinerja portofolio ini dilakukan secara periodik, mencakup return dan resiko yang dihadapi. Selanjutnya yaitu penilaian rencana investasi syariah. Metode yang paling banyak digunakan dalam analisis investasi konvensional yaitu yang pertama ada metode payback. Metode ini menghitung berapa banyak waktu untuk membayar kembali biaya investasi. Yang kedua yaitu ada contains rate of return, yaitu ukuran sederhana tingkat pengembalian modal. Yang ketiga yaitu ada discounted cash flow rate of return, yaitu memperhitungkan waktu pengeluaran dan waktu berjalan. Yang keempat yaitu ada net present value method, yaitu berasal dari pemotongan biaya tunai dan pemotongan biaya berjalan yang ditentukan oleh tingkat suku bunga selama proyek berlangsung. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada Machinery and Allied Product Institute Method atau MAPI, yaitu mengevaluasi modal proyek yang kecil dan pengeluarannya tidak besar.
Biasanya metode ini tidak memperhitungkan uang seperti fungsi waktu. Nah, ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu evaluasi investasi dalam kerangka syariah dapat menggunakan Investable Surplus Method atau ISM. ISM adalah seberapa besar surplus investasi usaha yang dilaksanakan selama waktu berjalan dengan menghitung sejumlah tahun untuk surplus investasi setelah balik modal yang terus dicapai perusahaan dengan peningkatan surplus keuangan. Nah, ISM itu dapat dihitung menggunakan rumus tersebut. ISN yaitu surplus investasi selama N tahun, BT yaitu aliran kas masuk, CT yaitu aliran kas keluar, N itu untuk umur proyek, dan T itu suatu proyek untuk waktu. BT dikurangi CT itu lebih besar daripada 0 sama dengan hanya selisih positif yang dihitung. Dengan asumsi semua aliran kas masuk dihasilkan di akhir periode, atau juga dapat dihitung dengan rumus yang bawahnya ini. Kedua rumus ini digunakan untuk perhitungan ketika arus kas baik dan berlangsung pada awal periode. Di sini terdapat 3 macam investasi menurut jangka waktu. Yang pertama yaitu jangka waktu pendek, rentan waktunya itu dari 6 bulan hingga 1 tahun. Yang kedua investasi jangka menengah, untuk rentan waktunya itu dari 1 hingga 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu investasi jangka panjang. Untuk rentan waktunya itu lebih dari 3 atau ada yang mengatakan lebih dari 5 tahun. Seperti itu. Yang selanjutnya itu berdasarkan potensi risiko yang terjadi dalam suatu investasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu investasi risiko rendah. Di antaranya yaitu ada deposito dan reksadana pendapatan tetap. Yang kedua, investasi risiko sedang atau menengah, yaitu obligasi syariah, reksadana campuran, dan pasar uang syariah. Dan yang ketiga yaitu investasi risiko tinggi. Di antaranya yaitu ada saham dan reksadana saham. Yang selanjutnya yaitu ada tipe investor dalam menyikapi resiko. Yang pertama yaitu ada risk seeker, yaitu investor akan memilih resiko lebih besar untuk investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan resiko yang berbeda. Yang kedua yaitu ada risk neutrality, yaitu investor meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk kenaikan risiko. Yang ketiga yaitu ada risk averter, yaitu investor akan memilih resiko lebih kecil untuk investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan resiko yang berbeda. Nah, menurut pola investor dalam melakukan kegiatan investasi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama ada investasi langsung dan tidak langsung. Nah, investasi langsung yaitu pemilik dana dan pengelola bisnis langsung berhubungan melakukan kesepakatan kerjasama investasi. Sedangkan investasi tidak langsung yaitu pemilik modal dan pengelola bisnis tidak langsung berhubungan dalam melakukan kesepakatan kerjasama investasi. Yang selanjutnya yaitu ragam investasi syariah dalam sektor investasi syariah. Yang pertama itu investasi dalam sektor real syariah, yaitu berkaitan dengan investasi pembelian barang berharga seperti emas dan kekayaan tetap seperti properti atau rumah. Sektor real merupakan bentuk investasi jangka panjang karena memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu investasi dalam sektor keuangan syariah, meliputi perbankan syariah dan pasar modal syariah. Instrumen investasi di pasar modal syariah itu terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada saham syariah, obligasi atau sukuk syariah, yang ketiga reksadana syariah, dan yang ketiga asuransi syariah. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.